Saya pikir jarang sekali ada orang sukses yang hari ini berusaha di satu bidang, kemudian dia pindah ke bidang lain, pindah lagi, nggak ada. Jadi orang sukses adalah orang yang menekuni satu bidang, satu profesi, dari dia miskin sampai akhirnya dia bisa makmur. Seperti batu yang keras, kemudian secara konsisten ditetesi air, hancur itu batu. Jadi cuma memang Indonesia ini begitu banyak orang-orang yang berpikir instan. Jadi kalau bisa hari ini saya usaha, besok saya sudah sukses. Hari ini saya mulai, besok sudah sampai di finish. Itu Indonesia. Makanya sampai sekarang masih ada orang yang saya ingin jadi orang kaya, kemudian mohon maaf pelihara tuyul, kemudian macam-macam gitu ya. Datang ke satu tempat minta sesuatu sampai akhirnya yang tidak logik gitu ya. Padahal kalau dia konsisten dia pasti akan dapat. Cuma yang pasti ya, kalau dia konsisten dia pasti akan dapat. Yang belum pasti adalah waktunya kapan. Pastinya dia dapat. Pastinya dia dapat. Ya. Karena rezeki itu hanya kita tinggal menjemputnya begitu ya. Rezeki harus dijemput, bukan ditunggu. Iya, jadi kalau dikaitkan dengan banjir, ke banjir dulu nggak apa-apa lah gitu. Ya, saya pikir begitu ya. Cuma kalau banjirnya sudah bertahun-tahun, dia harus menentukan pilihan. Betul. Dia harus menerima kondisi itu atau dia keluar dari lokasi itu. Tapi dalam kondisi seperti ini kita harus bagaimana, Mas? Kalau menurut Anda lebih bijaknya kita bertahan atau kita memang harus keluar dengan berbagai konsekuensi yang harus kita tanggung? Nah, tentu saja kita harus berpikirkan untung rugi nih. Ya kan, untung rugi kira-kira kalau seandainya kita tinggal di situ, ruginya hanya 2-3 hari atau paling lama 1 minggu. Tapi 5 tahun berikutnya kita dapat lebih banyak, ya sudah. Di situ hanya untuk usaha, pindah tempat lain gitu ya. Ya boleh kan? Atau kalau memang dia sudah merasa nyaman di situ, ya sudah, ini ada hanya sebagai ya hiburan lah gitu, mau outbound atau apa di situ. Kembali ke masalah pemaknaan kalau begitu ya Mas. Memaknainya. Ya, mungkin di sesi yang terakhir ini Mas, ini kemudian dengan kondisi seperti ini, Jakarta selalu banjir, kemudian juga sebagai suatu kebiasaan siklus dan lain sebagainya. Ini kemudian apa yang harus kita lakukan Mas, agar kita itu bisa satu memaknai, kemudian juga bisa mengambil suatu tindakan yang realistis, dan kita berharap bahwa itu bisa menjadi satu pilihan yang terbaik untuk kehidupan kita nantinya. Iya, saya pikir semua orang punya tugas. Semua orang punya tugas di sisi pemerintah, juga mereka-mereka yang ada di pemerintahan yang dalam skala penentu kebijakan, buatlah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat misalnya. Sudah jangan lagi ada gedung-gedung bertingkat, hutan-hutan beton yang kemudian dibangun tanpa memperhatikan bagaimana resapan airnya. Karena saya bukan ahli dalam bidang yang seperti itu, tapi saya pikir pengaruhnya akan ada kalau resapan airnya nggak ada, air akan mencari tempat yang lain gitu kan. Ya akhirnya terjadilah banjir yang seperti ini. Kemudian yang lain-lain, ya ikutilah aturan itu. Saya ingat tahun 70-an Pemda DKI sudah punya aturan dilarang buang sampah sembarangan. Tapi aturan itu juga tidak jalan, dan sampai sekarang banyak orang yang masih sering atau masih terbiasa untuk buang sampah di kali. Atau buang sampahnya sembarangan lah di mana dia mau. Pokoknya begitu ada wangsit dia mesti buang sampah, ya udah buang aja. Sampahnya nggak ada ini Mas. Ya, saya pikir jangan salahkan Pemda DKI. Ya kalau memang mau buang sampah kan nggak harus, ya dia kantongin dulu boleh kan, sampai kemudian dia bawa ke rumah, dia simpan tempat sampah. Nah, kebiasaan kita itu menyalahkan orang lain. Kebiasaan kita seringkali ketika terjadi sesuatu yang disalahkan adalah orang lain, bukan dirinya sendiri gitu. Padahal filosofinya kan kalau satu tangan nunjuk orang lain, yang 3 nunjukin kita, yang 4 nunjuk ke kita sendiri gitu. Iya, berarti memang ini sebagai suatu kebiasaan di mana locus of control kita sangat eksternal sekali ya Mas. Betul. Iya, dan ada tips singkat nggak Mas? Bagaimana kita bisa merubah diri kita menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi dalam kondisi seperti ini? Ya, mulailah untuk mulai berubah. Artinya niat dulu berarti ya. Niatnya harus mulai, dan kemudian tindakannya. Banyak guru saya mengatakan hanya orang gila yang menginginkan terjadinya satu perubahan tanpa mengubah tindakan. Jadi kalau kita mau ada sesuatu yang berubah, tindakannya pun harus berubah gitu. Jadi kalau ingin satu perubahan yang lebih baik, ya tindakannya juga harus lebih baik.
Iya, baik. Dimulai dengan niat, atau mungkin kalau saya boleh mengutip ini, dimulai dari diri sendiri, hal yang paling kecil dan juga saat ini juga ya Mas Zainal. Saat ini juga, dan mulailah dari segala yang ada. Jangan mulai dari yang nggak ada gitu ya. Dari sesuatu yang paling nyata begitu Mas Zainal ya. Baik, terima kasih Mas Zainal. Ini informasi Anda di pagi hari ini sangat menarik sekali, dan kita harus mengakhiri Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Saya Ivan Ardian dan juga Mas Zainal, terima kasih. Juga untuk Pak Haji Ahmad Ambon ya. Terima kasih juga di belakang layar di sana. Baik, dan selamat pagi profesional muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Mutiara Pagi The Power of Life dipersembahkan oleh Trijaya FM dan Institut Kemandirian Jakarta. Kirimkan saran dan kritik Anda melalui SMS. Ketik subuh, spasi nama, spasi kritik dan saran Anda. Kirimkan ke 0812 111 1046.